Semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, hari-hari pun telah berlalu di garis depan lembah Lemea. Hari itu, setelah membunuh beberapa demonik beast yang menerjang masuk camp mereka, Pak Willius Bird berteriak, "Pariksa, apa ada yang terluka?" Mendengar teriakannya, para knight bawahannya pun membalas, "Semuanya baik-baik saja, Pak." Kemudian, Pak Willius menimpali, "Kerja bagus, ayo kembali." Namun di saat ia akan kembali, perhatiannya tertuju kepada anak bungsunya, Xian, yang telah membantu membunuh beberapa demonik beast di sana. Pak Willius pun menghampirinya, lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Setelah berada di garis depan, Xian membalas, "Aku belajar hal baru setiap harinya, ayah." Melihat sikapnya, Pak Willius pun tersenyum, menimpali, "Begitukah? Kukira kau mau langsung kembali. Kau bertahan selama ini. Aku sangat bangga padamu. Dan ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu mengenai besok. Jadi datanglah ke tendaku dini hari." Xian sendiri yang merasa aneh dengan pujian ayahnya, kini menatapnya pergi sembari berpikir, Apa? Aku tidak pernah melihat ayah sebaik ini sebelumnya." Jam demi jam berlalu. Malam harinya, dikala para knight terlelap tidur, Xian kembali berkeliaran dan membunuh beberapa demonik beast yang ia temui di sekitaran camp garis depan. Namun malam hari itu, Xian bertemu dengan monster demonik beast yang lumayan kuat, seekor Deathworm, hingga membuat Xian sendiri kesulitan membunuhnya. Deathworm. Mereka harusnya hanya muncul di pedalaman lembah. Melihat Xian yang kesulitan, pedang iblisnya, Demonic Sword Kaera, seketika berkata, "Oh ya, Master, kau terlihat kesulitan. Bagaimana jika engkau membiarkanku mengambil alih tubuhmu?" Mendengar hal itu, Xian membalas, "Membiarkanmu mengambil alih? Apa kau kira aku tidak tahu apa rencanamu?" Kaera melanjutkan, "Bukan begitu, Master. Aku bersumpah hanya akan menggunakannya sebentar dan lalu membiarkanmu kembali. Kau melihatnya kan? Luka itu, dia langsung memulihkan lukanya yang tidak dalam, tidak ada gunanya, terus menyerangnya." Mendengar sarannya, Xian pun kembali berwaspada, lalu sembari memperhatikan luka-luka pada Deathworm-nya. Ia berpikir, Kaera benar, ini hanya akan terus berlanjut. Sudah sebulan sejak aku ada di garis depan. Aku meminum darah demonic beast yang sangat banyak. Namun aku masih merasa itu masih belum cukup. Kurasa aku tak punya pilihan lain. Akan kuturuti apapun rencanamu saat ini, Kaera." Dengan begitu, ketika Deathworm-nya menerjang maju ke arahnya, Xian pun menggunakan Kaera untuk mengontrol tubuhnya. "Baiklah, mari menggila, tuanku." Menggunakan teknik T-Fog 9 Form Demonic Sword Manifestation, Kaera meliuk-liuk di seluruh tubuh Deathworm, mencabik-cabiknya, menembus kulit tebalnya. Lalu di tengah teriakan kesakitan Deathworm tersebut, Kaera mengkombonya dengan teknik Fog Sword Egg Fluttering Fetus, di mana ia melaju dengan cepat hingga Deathworm-nya terbelah seperti bunga teratai. Beberapa jam kemudian, setelah Xian kembali ke tendanya, Ulken beserta Pak Willius dan juga knight yang lain mulai menyadari ada yang aneh dengan area di sekitarnya, di mana mereka menemukan mayat demonic beast yang lumayan banyak. Meski begitu, mereka dibuat penasaran atas siapa yang telah mengalahkan para demonic beast itu. Kini sembari menyelidikinya, knight Ulken menuturkan, belum lama semenjak dia terbunuh. Menanya terlihat cukup mengesankan. Apa mungkin demon yang melakukan hal ini? Tuan yang ia layani, Pak Willius, membalas, "Kita tak bisa mengesampingkan ini. Jika ada demon yang terlibat, periksa wilayahnya.
dan bakar mayat ini sekarang juga. Lalu, setelah ia memberikan perintah pada para kenaiknya, Pak Willius memperhatikan bekas pedang pada mayat Demonic Beast di depannya. Sembari berpikir, jejak pedang ini terlihat tidak asing. Apa ini hanya dejavu? Namun di saat Pak Willius berpikir seperti itu, tiba-tiba saja kenaik Ulken yang tengah memeriksa wilayah sekitarnya memanggil dirinya. Yang mulia, kurasa Anda harus melihat ini. Dengan begitu, Pak Willius pun mendekat ke arah Satria Ulken, dan ia pun dikejutkan ketika melihat bangkai Deathworm yang telah acak-acakan di sana. Itu benar yang mulia, itu adalah seekor Deathworm. Tentunya melihat mayat tersebut, Pak Willius pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Siapa yang bisa memburu Deathworm seperti ini? Dikala Pak Willius kebingungan, sekaligus penasaran dengan siapa pelakunya, terlintas di pikirannya sebuah organisasi yang ia kenal. Meski begitu, Pak Willius hanya bisa mengasumsikannya. Pagi harinya, Xian terbangun dengan tubuhnya yang kesakitan akibat perburuannya semalam saat ia menggunakan Demonic Sword Manifestation. Hal itu membuat Kairam mengambil alih tubuhnya agar Kairam bisa menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Namun Kairam bisa menguasai tubuh Xian sepenuhnya jika ia lengah. Itulah kenapa Xian menggunakannya untuk mengalahkan satu monster saja, meskipun sudah cukup gila. Meski begitu, Xian merasa untung karena ia meminum semua dari Demonic Beast tersebut. Dan jika itu 1 bulan sebelumnya, tubuhnya pastilah sudah hancur sekarang akibat efek dari Demonic Manifestation. Namun, kemudian, di saat Xian mengeluh tentang tubuhnya yang terasa sakit, Kairam tiba-tiba muncul berkata, aku mengerti sekarang. Hanya penampilan luarmu saja yang seperti anak kecil. Kau tidak bersikap ataupun berbicara seperti anak-anak. Levelmu saat mengendalikanku itu terlalu pandai. Bagi pertama kalinya, kau juga tahu keseluruhan wilayah dari lembah Lemea ini. Teknik berpedangmu seperti milik Miss, dan seakan-akan kau sudah berlatih selama 30 tahun. Ditambah, kau bilang kau sudah pernah mati, bukan? Aku yakin sekarang kau seorang regresor, kan? Dengan datarnya, Xian membalas, "Lah, bukankah sudah aku bilang kalau aku pernah mati sebelumnya? Kukira aku sudah menjelaskannya padamu." Tentunya, respon dinginnya malah membuat Kairam terkejut balik. Bagaimana bisa jelas saat kau tidak menjelaskan apapun? Woi, Xian menimpali. Aku terlalu malas untuk melakukannya. Kairam melanjutkan. Ya, pasti sulit membunuh seorang sepertimu. Jika aku harus mengira-ngira kau dibunuh oleh pemilik Duran the Ark. Ada 2 kemungkinan, antara kau dibunuh dalam duel atau dikhianati. Dan kurasa sudah pasti kau dikhianati. Mendengar hal itu, Xian yang sempat meninggikan alisnya bertanya, "Kenapa kau berpikir begitu?" Kairam menuturkan, "Kau melihat Holy Sword-nya seakan-akan kau menginjak kotoran. Aku seorang idiot jika aku tidak memahaminya. Jadi tujuanmu pasti balas dendam. Mau bagaimanapun, camkan ini baik-baik. Jika aku mendapati kau goyah atau kalah, aku akan melahapmu." Melihat sikapnya, Xian pun langsung menghantamnya hingga Kairam terjatuh ke samping sembari berkata, "Kau tempatmu bodoh, aku tidak bodoh sepertimu." Meski begitu, sebenarnya Xian merasa senang dengan sikapnya hingga tersenyum berpikir, Kairam, dia sama sekali tidak berubah. Dia masih sama seperti di kehidupanku yang sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah beres-beres, Xian yang berjalan keluar tendanya mulai merasa aneh dengan sikap para kenaik di sekitarnya. Hingga ia berpikir, apa yang terjadi hari ini terkesan sedikit kacau. Di saat Xian merasa aneh seperti itu, pelayannya Emily menghampirinya. "Tuan muda, kamu sudah bangun?" Xian membalas, "Iya, tapi Emily, apa yang terjadi?" Dengan wajah paniknya, Emily menjelaskan, "Iya, tampaknya
mayat monster high level ditemukan di dekat pintu masuk lembah. Sudah lama sejak ada kemunculan monster high level di dekat perkemahan ini. Mendengar hal itu, Xian pun seketika berpikir, apa dia membicarakan mengenai Death Room-nya? Lalu, karena khawatir jika ia ketahuan, Xian bertanya, apa ada lagi selain itu? Namun, pertanyaannya malah membuat Emily kebingungan. Maaf, maksud Anda? Xian melanjutkan, apa ada bahasan mengenai hal lainnya? Seperti penampakan orang mencurigakan atau sesuatu tentangku? Namun Emily tak bisa menjawabnya karena ia melihat Knight Elken yang menghampiri dia dari belakang. Tuan Muda Xian, Duke, mau menemuimu sekarang juga. Tentunya, panggilan ayahandanya membuat Xian terkejut, bahkan berpikir, ini sulit, aku tak bisa membereskan mayat-mayat monsternya karena entah dari mana para prajurit mendadak muncul. Rencanaku untuk menikmati hidup yang tenang sebelum memasuki akademi. Ayah akan menyadari kalau itu aku jika dia bertanya padaku mengenai insiden kemarin. Alasan apa yang bisa kubuat? Meski begitu, Xian pun tetap pergi ke tenda ayahandanya dan ia pun langsung menyapanya. Meskipun dengan perasaan cemas di hatinya, aku anak terakhir di keluarga Ford, memberikan salam terhadap ayahku. Pak Willius dengan seriusnya membalas, iya, Xian, duduklah. Dengan begitu, mereka berdua pun duduk semeja dan mulai berbicara. Langsung saja, Xian, apa yang kau lakukan tadi malam? Xian membalas, aku tidur cepat karena aku lelah, ayah. Mendengar jawabannya, Pak Willius yang merasa heran pun berpikir, tidur cepat kah? Tapi jejak pedang itu mengingatkanku akan teknik berpedang milik Xian. Apa aku memikirkannya secara berlebihan? Sulit dipercaya kalau anak sekecil ini bisa membunuh seekor Death Room. Ditambah, namun sebelum Pak Willius memisahkan pikirannya, Xian langsung menyelanya. Kenapa ayah bertanya? Ayah, apa ada yang mengganggumu? Pak Willius pun menghentikan pikirannya lalu membalas, aku yakin kau sudah mendengar terkait apa yang terjadi di dekat perkemahan tadi malam. Kami akan menyelidikinya lebih lanjut, tapi sepertinya ini perbuatan organisasi assassin rahasia yang disebut Mist. Xian pun berakting lalu bertanya, Mist? Apa itu, ayah? Pak Willius menjelaskan, Mist itu organisasi yang berdiri dari dahulu kala. Kami tidak tahu apa tujuan mereka, namun mereka telah membunuh banyak bangsawan menggunakan alasan pemurnian. Mereka terkenal karena meninggalkan Black Fog kemanapun mereka pergi. Namun suatu hari mereka menghilang. Mereka terakhir kali terlihat sekitar 300 tahun yang lalu. Namun mayat dari Death Room yang semalam diselimuti oleh Black Fog. Black Fog adalah jejak yang ditinggalkan oleh Aeru, God of Darkness. Dia dewa yang disembah oleh Mist dan sumber kekuatan mereka. Jika asumsiku benar, Mist lah yang membunuh Death Room dan Demonic Beast lainnya. Kita tak bisa mengetahui alasan kenapa mereka muncul sekarang. Namun kau harus hati-hati. Selain itu, aku akan memberitahu Kaisaran mengenai hal ini dan menyelidikinya lagi. Mendengar hal itu, Xian berpikir, hebat, dia bisa menerka dengan tepat siapa pelakunya. Meskipun organisasi itu terakhir terlihat 3 abad yang lalu. Kurasa ini artinya dia akan percayaiku kan? Melihat sikap Xian yang patuh, ayahandanya, Pak Willius berpikir, tidak masuk akal jika Xian terlibat dengan organisasi seperti itu saat dia sekecil ini. Lalu, setelah menyampingkan pikiran tersebut, Pak Willius menuturkan, percakapan ini sudah selesai. Tapi, apakah ada beritahu siapa yang berkunjung pada hari ini? Xian membalas, kudengar kalau yang mulia akan datang. Tapi, apa datangnya hari ini? Pak Willius melanjutkan, benar, dan aku mau meminta bantuanmu mengenai itu. Xian yang penasaran pun menimpali. Bantuan? Tak berselang lama,
rombongan kekaisaran telah tiba. Di pintu masuk perkemahan, "Yang Mulia Kaisar telah tiba!" Mendengar pemberitahuan itu, Pak Willius dan juga kenagi lainnya menunduk menyambut Yang Mulia Kaisar. "Saya, pemimpin dari Velias, menyambut Yang Mulia Kaisar yang terhormat." Kaisar sendiri tersenyum membalasnya. "Ah, Villiard." Lalu, sang kaisar pun mendekat ke arahnya membalas. "Kita kan teman lama, tidak perlu aku begitu." Dan oh, apa itu anak itu? Melihat sang kaisar yang menatapnya, Xian pun menuturkan, "Saya menyambut Yang Mulia Kaisar yang terhormat. Saya Xian Ford yang termuda di keluarga Ford." Melihat sikapnya, sang kaisar pun membalas, "Wah, anak sekecil ini berada di lingkungan yang sangat keras. Anak-anakmu memang jauh berbeda dari anak-anak biasa ya." Di saat itu, Xian kembali teringat dengan permintaan ayahandanya sebelumnya. "Aku penasaran bantuan apa yang ayah inginkan, tapi dia hanya mau aku memberikan kesan yang baik sebagai anaknya. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku selalu berada di mansion kapanpun kaisar berkunjung. Aku sangat tersentuh atas kepercayaan ayah pada aku." Lalu, sang kaisar menuturkan, "Bagus, aku juga mau memperkenalkan seorang." Setelah kaisar mengatakan itu, putrinya yang berada di kereta kuda terpisah dengannya seketika keluar sembari menuturkan, "Aku putri kelima dari Kekaisaran Usif, Arin Severus." Sembari melihat ke arah Arin, Xian berpikir, Arin Severus, putri kelima yang menyedihkan. Sebelumnya, ayah memintaku untuk mengawal putri Arin untuk hari itu. Awalnya, aku kebingungan dengan maksudnya. Namun, ayah menjelaskan jika aku hanya perlu menemaninya. Dan karena aku seumuran dengannya, aku akan melihatnya ketika aku masuk ke akademi. Ya, aku ingat melihatnya di akademi di kehidupanku yang sebelumnya. Aku beberapa kali melihatnya di antara kelas. Tapi ayahku memintaku untuk berkenalan dengan seorang bangsawan kekaisaran yang tak ada ruginya. Bahkan dia menginginkanku berteman dengannya. Tapi aku tak terlalu mau melakukannya. Namun aku mengerti niatan ayah. Dia mungkin berharap kalau kami menjalin pertemanan seperti pertemanannya dengan sang kaisar. Namun dia memilih orang yang salah. Dia tak bisa menjadi temanku. Meskipun aku tak bisa mengatakan itu, karena itu masa depan yang aku ketahui. Menyebalkan, tapi aku harus patuh untuk sekarang. Dengan begitu, Xian pun menemani putri Arin. Dikala sang kaisar dan juga ayahandanya berkeliling di sekitar tendanya. Di jalannya, putri Arin penasaran dengan sungai yang ia lihat. Kenapa airnya berwarna merah? Kenapa sungainya sangat merah? Xian membalas, maksudmu Blood River. Itu aliran air yang mengalir di keseluruhan lembah Lemea. Tidak ada alasan yang rumit kenapa airnya merah. Demonic Beast yang sudah tua ataupun terluka dan tidak bisa bertarung dengan makhluk lain untuk bertahan hidup akan terjun ke dalam Blood River dengan sendirinya. Mat Demonic Beast dan cairan tubuh lalu akan mencair ke dalam sungainya, mengubahnya menjadi merah dikarenakan pembusukan dari mana. Mendengar penjelasan itu, putri Arin pun yang baru tahu seketika terkejut. Jadi itu semua karena mayat dan cairan tubuh Demonic Beast. Xian menimpali. Benar, mereka juga minum dan mandi di dalamnya. Airnya sangat menjijikan. Jadi, Yan masuk ke sana dengan wajah jijiknya. Putri Arin menimpali. Iya, tapi apa yang ada di ujung sungai ini? Xian melanjutkan. Ujungnya di Mondrial. Tentunya hal tersebut membuat Putri Arin tak bisa menahan rasa khawatirnya. Di Mondrial? Di mana para demon berada? Xian tersenyum membalas. Benar, jika kau terus mengikuti sungai ini, kau bahkan akan bertemu dengan Demon King loh. Melihat wajah Putri Arin yang ketakutan, Xian pun tersenyum berpikir, meskipun tak ada orang waras yang akan melakukannya, menyenangkan bisa mengusilinya.
Namun tiba-tiba saja obrolan santainya berakhir ketika ia melihat sebuah suar cahaya kuning yang muncul di langit. Cahaya apa itu? Xian membalas. Itu pos jaga ketika di barat. Cahaya kuning menandakan kedatangan Demonic Beast. Tentunya hal tersebut membuat Putri Arin tersentak kaget. Ada Demonic Beast di sini? Meski begitu, Pawilius langsung berusaha waspada dengan keadaan Yang Mulia Kaisar di sana. Semuanya, lindungi Yang Mulia. Pasukan divisi Guardian Knight akan ikut denganku menuju pos jaga ketika di barat. Namun Yang Mulia Kaisar langsung menyelahnya. Jangan seperti itu, Villiard. Kau kira aku datang kemari untuk jalan-jalan? Dan aku pun juga mulai bosan melihat kaisarnya yang kini menarik keluar pedangnya. Pawilius pun tak punya pilihan lain. Yang Mulia, baiklah, saya mengerti. Dengan begitu, Yang Mulia Kaisar pun kini mengambil alih perintah. Dengar, kita akan bergabung dalam raid Demonic Beast. Fokus membunuh Demonic Beast sampai raidnya berakhir. Para penjaganya membalas. Baik Yang Mulia. Sebelum mereka berangkat, Pawilius melirik ke arah Xian berkata, Xian, kau juga ikut? Xian membalas. Baik ayah. Melihat Xian dipanggil ayahnya, Putri Arin yang penasaran bertanya, kamu bisa melawan Demonic Beast? Xian membalas. Benar, meskipun aku masih membantu dari belakang. Dan sebaiknya kau pergilah ke tempat. Namun sebelum Xian menyelesaikan kalimatnya, Putri Arin langsung menyelahnya. Bawa aku bersamamu. Umurmu sama denganku. Kalau begitu, aku juga bisa ikut. Tentunya, sikapnya itu membuat Xian terdiam dan berpikir. Lah, apa yang anak ini katakan? Lalu Xian berkata, dengar Tuan Putri, orang-orang mati di sini. Ini bukan tempat bermain. Meski begitu, Putri Arin yang keras kepala menyanggahnya. Aku tak peduli. Aku ikut. Dan tak ada yang bisa menghentikanku. Tentunya, sikap Putri Arin seperti itu membuat Xian tak punya pilihan lain. Elken. Dengan begitu, Knight Elken pun muncul di belakang Putri Arin sembari menuturkan, baik Yang Mulia, saya Elken akan menggantikan Royal Knight dan mengawal Anda menuju keamanan di perkemahan. Mari pergi Yang Mulia. Meskipun Satria Elken telah mengajaknya untuk pergi, Putri Arin malah menentangnya. Tidak sopan. Beraninya kamu memperlakukanku, seorang Tuan Putri, dengan cara seperti ini. Namun, sikap keras kepalanya seketika terhenti ketika Xian mendekat, lalu menekankan, lusinan kesatria bisa mati karena kekeras kepalaanmu. Sedetik saja bisa menentukan takdirmu. Apakah kau akan mati atau selamat dalam bertempuran? Apa aku bisa bertanggung jawab atas nyawa-nyawa itu? Kembalilah jika kau akan menangis seperti anak kecil Yang Mulia. Dengan begitu, Xian pun kini melangkah pergi meninggalkan Putri Arin yang hampir menangis karena perkataannya. Di sisi lain, di pos ketiga, terlihat monster Demonic Beast yang tengah melangkah mencoba menginvasi pos tersebut. Namun, kedatangan Pawilius dan juga para knight bawahannya seketika memutarbalikkan keadaan di sana. Jangan mundur! Tahan! Dan video ini pun diakhiri dengan Pawilius mengangkat tinggi pedangnya sembari berteriak, kembali pasang formasi, lindungi Yang Mulia dan bunuh semua monsternya. Jangan sisakan satupun dari mereka. Maju! Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.